wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar radio Roja yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali dalam bahasan kita tentang masalah fikih yang diambil dari hadis-hadis Nabi Sallam. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kita masih akan menyelesaikan tentang pembahasan tentang jihad. Dan insya Allah ini adalah bagian yang terakhir dari masalah hukum-hukum atau hadis yang berkaitan dengan jihad. Di poin yang terakhir, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kita membahas tentang maratibul jihad, yaitu tingkatan jihad. Para ulama, sebagaimana kita telah jelaskan, definisi jihad dari sisi istilah, jihad itu seolah-olah atau dijelaskan oleh para ulama dibagi kepada dua, jihad bima'nal am, jihad bima'nal khas. Jihad yang artinya umum adalah badul wus'i awit taqah fi ta'atillah. Jihad yang maknanya umum adalah mengerahkan seluruh kemampuan untuk sampainya kita dalam taat kepada Allah, untuk mendapatkan keriduan Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kedua adalah jihad yang dimaksud adalah jihadul khasah, yaitu jihadul kufar. Al-jihad fi muqatalatil kufar. Jihad dalam memerangi orang-orang kafir. Yaitu jihadul kufar, qitalul kufar li'ila'i kalimatillah. Yaitu jihad melawan orang-orang kafir untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengingat sekilas bahwa jihad itu ada 4 jenis. Jihad melawan hawa nafsu, itu ada 4 tingkatan. Jihad mencari ilmu, jihad mengamalkan ilmu, jihad mendakwahkan ilmu dan amal soleh, dan jihad dalam kesabaran. 4 tingkatan. Jihad melawan syaitan, itu dengan 2 tingkatan. Jihad melawan syaitan dengan apa yang dilontarkan atau dibisikkan oleh syaitan dalam bentuk syahwat, yaitu dengan sabar. Dan jihad melawan syaitan dalam bentuk apa yang dilontarkan, yang menjadi rekayasa syaitan dalam bentuk syubhat, maka itu dengan yakin. Hingga ini menjadi 6 tingkatan. Dan jihad melawan pelaku kezaliman, pelaku maksiat, pelaku bid'ah dengan 3 tingkatan. Bil qalbi, wabil lisani, wabil yad. Yaitu dengan hati, dengan cara seseorang membenci setiap bentuk kemaksiatan dan membenci pelakunya. Kemudian dengan lisan, itu dengan cara menegakkan hujah, argumentasi, mendakwahi, membantah kesesatannya, menjelaskan tentang kemaksiatannya. Dan yang keempat adalah jihadul kufari wal munafikin, yaitu jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, yaitu dengan 4 tingkatan. Bil qalbi, wabil lisani, wabil amwali, wabil yad, yang bisayfi wasinan. Yaitu berjihad melawan orang kafir dengan 4 tingkatan. Yaitu pertama dengan hati, bibugdihim wa adamu mahabbatihim, yaitu dengan cara kita tidak mencintai kekafiran, tidak mencintai orang kafir, tidak mencintai kesyirikan, dan tidak mencintai pelakunya, membenci mereka. Kemudian berjihad dengan lisan, yaitu mencakup mendakwahinya, mengajak mereka kepada Islam,
menyampaikan hujah, dan termasuk di dalamnya membantah syubhat mereka, menjelaskan kesesatannya, menjelaskan penyimpangannya, dan setiap perkara yang merupakan rekayasa mereka berupa lisan. Kemudian berjihad dengan harta. Berjihad dengan harta adalah termasuk di dalamnya ya bagaimana kita mewasilahi untuk berdakwah, menegakkan hujah, menegakkan argumentasi, dan termasuk yang akan masuk kepada poin keempatnya, yaitu mempersiapkan perlengkapan perang dalam berjihad, yang tentunya dengan syarat-syarat yang kita akan jelaskan hari ini. Sedangkan yang keempat adalah jihadul kufar, bisayfi wasinan, bilyad, bilquwah, yaitu berjihad melawan orang kafir dengan kekuatan, dengan pedang dan tombak, yaitu dengan kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam. Dan inilah yang kita akan bahas sebagai penutup pembahasan tentang jihad ini. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, berjihad melawan orang kafir dalam keyakinan ahli sunnah adalah tegak kewajibannya sampai hari kiamat. Tidak seperti dalam keyakinan orang-orang Rafidhah yang mereka meyakini kewajiban berjihad itu adalah baru akan ada apabila Imam Mahdi telah muncul. Dan ini tentunya satu penyimpangan pemahaman. Karena setiap mukmin dan kaum muslimin diseru untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala. Waqatilul musyrikina kafah. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah orang-orang musyrik semuanya, dan perangilah mereka sehingga tidak terjadi fitnah di muka bumi ini. Dan sekilas saya akan menjelaskan tentang keutamaan berjihad di jalan Allah, menegakkan agama Allah, menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, menolak setiap bentuk kerusakan, menolak setiap bentuk kemabaratan, dengan tujuan menjaga darah manusia, menjaga harta manusia, menjaga kehormatan manusia, menjaga agama, maka ini adalah satu kewajiban pada setiap mukmin. Dan berjihad di jalan Allah Ta'ala memiliki keutamaan dan keagungan yang wajib bagi kita adalah untuk memahaminya dan menjadi satu motivasi bagi setiap mukmin. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan dalam surah yang ke-9, itu pada ayat 111, dan pada surah As-Saff yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pada ayat 10 sampai 13, al-jihadu fisabilillah minat tijarah rabihah. Berjihad di jalan Allah itu adalah termasuk perniagaan, satu jual beli dengan Allah, tentunya adalah jual beli yang tidak akan pernah rugi. Kalau kita semua pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala berniaga di dunia, dan kita berinteraksi mencari kenikmatan dunia, berdagang, bertani, beternak, kita buka perusahaan, kita berdagang di pasar, terkadang kita rugi, terkadang kita untung. Bahkan mungkin ada yang sama sekali seolah-olah tidak mendapatkan keuntungan, yang dinamakan dengan orang yang muflis, orang yang bangkrut. Tapi ada perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Itu al-jihadu fisabilillah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah pada ayat 111 tadi, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqun fit taurati wal injil wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi baikum alladzi bayatum bih wadzalikal huwal fawzul azim. Sesungguhnya Allah Ta'ala membeli
dari orang-orang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Mereka berperang di jalan Allah, mereka imma terbunuh, mati syahid, atau menang. Sehingga nanti Allah akan memberikan satu karunia berupa ghanimah. Maka Allah Ta'ala telah memberikan janji kepada mereka. Janjinya apa? Adalah berupa surga. Janjinya adalah berupa surga. Yang janji itu adalah janji yang hak. Yang janji itu telah disebutkan dalam Taurat, dalam Injil, dan dalam Quran. Dan siapa yang lebih tepat janjinya dari Allah? Artinya ketika Allah Ta'ala berjanji, tidak seperti janji kita. Ketika Allah Ta'ala menjanjikan pahala, menjanjikan keutamaan kepada hambanya, maka Allah tidak akan pernah ingkar kepada janjinya. Beda dengan janji kita hari ini. Janji kepada teman, janji kepada rakyat, mungkin diingkari. Tapi janji Allah Ta'ala tidak. Maka Allah Ta'ala berfirman, maka berbahagialah. Maka berbahagialah bagi orang yang meninggal dunia, mati syahid. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Ya. Yaitu perniagaan yang dinamakan tijarah rabihah. Dan itu dikatakan al-fawzul azim, keberuntungan yang besar. Dalam surah As-Saff Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibah fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Wa ukhra tuhibunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, apakah kalian aku ingin tunjukkan kepada perniagaan yang menyelamatkan kalian dari adab neraka, dari adab yang pedih? Itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, berjihad di jalan Allah. Maka ini dinamakan dengan tijarah rabihah. Itu perniagaan yang tidak pernah rugi. Surga akan disediakan, jannatu adn akan disediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Saya kira cukup dengan dua ayat itu yang menunjukkan bahwa keutamaan jihad di jalan Allah Ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis dan memberikan motivasi yang sangat agung kepada kita. Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Wa ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ardh. Fa idza sa'altumullaha fasaluhu firdausa. Fa innahu awsatul jannah aw a'lal jannah. Wa fawqahu arsyur rahman. Wa minhu yatafajjaru anharul jannah. Baginda SAW mengatakan sesungguhnya di surga ada 100 tingkatan. Yang setiap di antara kedua tingkatan itu sejauh bumi dan langit. Yang disediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi yang disediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Dan jika kamu akan meminta kepada Allah Ta'ala, maka memintalah Firdaus, yaitu surga Firdaus. Karena surga Firdaus dinamakan Awsat, yang paling baiknya dan paling tingginya. Dan itu berada di bawah arsy Rahman, di bawah arsy Allah. Dan dari situlah memancar sungai-sungai di surga. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Bahkan semua apa yang kita rasakan di medan jihad berupa luka, nanti akan menjadi saksi ketika yaumul qiyamah. Baginda Rasulullah mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Waladzi nafsi biyadihi la yaqlamu ahadun fi sabilillah. Wallahu a'lamu bima yuqlam fi sabilihi. Ila jaa yaumul qiyamati wa launu launul dam war rihu rihul mis."
Nabi SAW mengatakan, tidaklah demi zat yang aku berada di tangannya, tidaklah seseorang luka, kena tusuk, kena panah, kena peluru, lalu berdarah, luka. Dan Allah Ta'ala maha tahu dengan lukanya itu. Kecuali nanti yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan dari alam kubur ke arasatil qiyamah dengan luka yang luka ketika di medan jihad. Dan warna darah dengan warna darah yang keluar di medan jihad. Dan nanti darah yang keluar itu akan menjadi wangi minyak kasturi. Inilah adalah keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga akan dikatakan dalam sebuah hadis bahwa orang-orang yang berjihad itu akan memberikan syafaat kepada keluarganya, di mana dikatakan dalam sebuah riwayat, likulli syahidin yashfa'u sab'ina rajulan min akribaihi. Atau kama qala Nabi sallallahu, sesungguhnya setiap mujahid itu akan memberikan syafaat kepada 70 orang dari kerabatnya. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bahas tentang jihad ini dan keutamaan jihad ini? Tentunya tidak sekedar kita tahu keutamaan jihad itu. Karena tentunya satu amalan akan ditimbang nanti yaumal qiyamah apabila didasari dengan 3 dasar. Atau kita sering mendengarnya adalah 2 dasar. Dasar yang pertama adalah karena iman. Iman bahwa Allah memerintahkan. Iman kepada Allah Ta'ala. Dan iman Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita tentang amal itu. Makanya ada dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Dan amal orang-orang kafir tidak akan ditimbang nanti yaumul qiyamah. Sedangkan syarat yang kedua adalah syarat yang kita sering dengar tentunya adalah yaitu ikhlas karena Allah Ta'ala. Ibadah yang karena Allah Ta'ala akan ditimbang di sisi Allah. Dan ibadah yang tidak karena Allah Ta'ala tidak akan ditimbang nanti di sisi Allah Ta'ala. Haba'an mansura, bagikan debu-debu yang mengepul. Dan poin yang ketiga yang harus kita pahami di sini adalah mutaba'atus sunnah. Muwafaqatus syariah. Yaitu ibadah manapun termasuk jihad adalah wajib sesuai dengan syariah. Wajib sesuai dengan dalil. Wajib sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah dan apa yang telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Jihad yang mana saja yang dilakukan oleh seseorang tidak sesuai dengan dalil, maka itu adalah batil. Tidak akan dapat pahala. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Pertama, kita ingin jelaskan di sini adalah poin penting. Hukum jihad melawan orang kafir. Bisayfi wasinan. Dengan senjata. Kalau jihad melawan orang kafir dengan hati, maka itu hukumnya fardu ain. Tapi jihad melawan orang kafir, yaitu dengan senjata dan dengan kekuatan, maka para ulama kita telah sepakat bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Dalam arti tidak diwajibkan kepada setiap individu muslim. Tidak diwajibkan kepada setiap individu muslim. Tapi diwajibkan atas seluruh kaum muslimin. Yang dalam arti apabila ada yang menegakkannya, maka jatuhlah kewajiban yang lain. Hal itu sebagaimana dijelaskan di dalam ayat Al-Quran. Surah At-Taubah
ayat 122. Dan ini dalil yang menunjukkan faidahnya. Allah berfirman, "Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Falawla nafara minkum, walau nafara min kulli firqah minhum ta'ifah yatafaqahu fid din, wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Wa makana al-mu'minun liyanfiru kafah. Jadi tidak sepantasnya, tidak seyogianya orang-orang beriman semuanya pergi. Walaula nafara min kulli firqah minhum ta'ifah yatafaqahu fid din. Maka seyogianya dalam setiap pasukan, setiap kelompok ada orang-orang yang tafaqahu fid din. Di sini menunjukkan tidak semuanya berangkat. Kalau dikatakan tidak wajib semuanya berangkat, berarti hukum asal bahwa jihad itu adalah fardu kifayah. Jadi jihad itu adalah fardu kifayah. Dan surah An-Nisa pada ayat 95-96 Allah berfirman, "La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu uli dharari wal mujahiduna fi sabilillah. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Wa kullan wa'adallahu al-husna." Ini dalam ayat-ayat menunjukkan bahwa hukum asal jihad itu adalah fardu kifayah. Dan dalil yang menunjukkan jihad itu adalah fardu kifayah, izin kepada imam, izin kepada orang tua. Kalaulah jihad itu fardu ain, maka tidak perlu izin kepada imam, pemimpin. Berarti setiap orang melakukan sendiri. Dan dalil yang menunjukkan adanya izin kepada orang tua, bahwa Nabi SAW menyuruh untuk meminta izin kepada orang tua. Dan para sahabat meminta izin kepada Nabi SAW berjihad. Maka menunjukkan jihad itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Lalu para ulama mengatakan jihad akan menjadi fardu ain apabila sebagai berikut. Yang pertama, apabila seorang mukmin telah berada di medan jihad. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha." Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan sekelompok pasukan, itu orang-orang kafir, fasbutu, maka tetaplah berdiam. Tidak boleh pergi. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menemui orang-orang kafir dalam satu peperangan, maka janganlah kalian lari. Dilarang bagi kita. Jadi ini adalah apabila kita telah berada di areal peperangan, maka kita tidak boleh pergi. Yang kedua, apabila orang-orang kafir masuk ke negeri Islam, maka menjadi wajib bagi setiap orang yang ada di negeri itu untuk mempertahankan negaranya, teritorialnya, mempertahankan dirinya, imannya, keislamannya, dan teritorialnya, dan untuk mengusir musuh dari negara itu. Ya. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah pada ayat 123. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kufar waliyajidu fikum ghilzatan wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Artinya di sini apabila orang-orang kafir masuk mencaplok, ya, mengambil, ya, atau menyerang, tiba-tiba masuk ke negeri kita, maka setiap mukmin yang ada di negeri tersebut, ya, dan terutama mungkin kalau negara kita seperti banyak, ya, maka yang paling pertama adalah orang yang berada di areal itu.
ketika negara Indonesia terjadi jazirah-jazirah. Yang ketiga, apabila imam menginstruksikan, menyeru untuk berjihad, maka kepada setiap kaum muslimin yang diseru untuk berjihad dan diperintahkan berjihad, dia harus taat kepada imamnya. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Itu dalam surah At-Taubah ayat 41. Infiru hifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Artinya pergilah walaupun dalam keadaan senang, ringan, atau dalam keadaan berat. Ya. Maka berjihadlah dengan jiwa dan harta kalian di jalan Allah. Ya. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, itu dalam ayat ke-38, masih dalam surah Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu, ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillah faqultum ilal ardi. Kenapa katanya? Wahai orang-orang yang beriman, ketika dikatakan kepada kalian berperang di jalan Allah, kemudian kalian berat sekali kaki kalian berdiam diri dan tidak berjihad. Dan Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini, dan menjelaskan dalam hadis, bahwa Nabi SAW mengatakan, la hijrata badal fath, walakin jihadu wa niyah, fa idza stanfirtum fanfiru. Tidak ada jihad setelah hijrah, artinya di Mekah. Setelah terjadinya Futuh Mekah, maka tidak lagi jihad di situ. Tapi jika imam mengajakmu untuk berperang, maka berperanglah. Jadi ini adalah apabila imam menyeru. Ya. Ini adalah yang ketiga. Yang keempat, kata para ulama, yaitu apabila ya, dibutuhkan. Di mana di sini dalam kaidah malayatimul wajibu ila bihi bahwa wajib. Ya. Apabila dibutuhkan secara khusus. Sekarang umpamanya perang menggunakan pesawat, perang menggunakan tank baja, perang menggunakan senjata anu. Dan seseorang adalah merupakan orang yang mampu mengendalikan pesawat. Dia adalah seorang pilot. Dia adalah seorang bekas, umpamanya ya dia belajar bisa menggunakan tank baja, bisa menggunakan ini dengan itu. Maka apabila imam menuntutnya dan untuk pergi secara khusus baginya, maka menjadi wajib baginya. Jadi maka menjadi wajib baginya. Nah ini kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, tentang kapan menjadi fardu ain. Jadi menjadi wajib kepada setiap individu muslim. Apabila berkumpul poin-poin yang tadi disebutkan oleh para ulama. Jadi yang disebutkan oleh para ulama tadi. Ya. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian setelah kita tahu keutamaannya, kewajibannya, dan hukum asal adalah jihad adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu ain apabila masuk kepada salah satu yang empat. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang qawaid wabawaput jihadul kufar. Yaitu salah satu kaidah dalam berperang melawan orang-orang kafir. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaidah yang berkaitan dengan jihad. Agar jihad ini adalah dikatakan amal yang benar. Dan jihad ini bukan masuk dalam kategori umpamanya perbuatan irhab, perbuatan terorisme dalam istilah orang hari ini. Maka jihad mesti dibangun dengan kaidah-kaidah yang benar di atas dalil yang benar. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin-poin yang harus kita perhatikan tentang jihad. Setelah kita paham tadi hukumnya, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, salah satu poin yang wajib kita pahami adalah sejarah wajibnya jihad. Bahwa jihad disebutkan oleh para ulama dalam sejarah Nabi SAW dengan para sahabat, itu ada 4 tingkatan. Ya. Maratib al-man'u
wal idnu wal qital alladhi yuqatil wal amru jihadul amah. Bahwa jihad itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama bahwa para sahabat dilarang berjihad. Ya. Bahwa di dalam surah Al-Baqarah dikatakan kuffu aydiyakum. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum. Maka diperintahkan wa aqimus shalat wa atuz zakat. Tidaklah kalian memperhatikan kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka kuffu aydiyakum, tahan. Dan diperintahkan sabar, menegakkan sholat, menunaikan zakat, sabar. Kapan ini? Ketika sahabat qillah laisa indahu qudrah wa laisa lahum istita'ah. Mereka jumlahnya sedikit, tidak memiliki kekuatan. Sedangkan yang kedua adalah martabatul idn. Udina lil ladina. Jadi diizinkan. Yang ketiga adalah martabat memerangi yang memerangi. Yaitu diperintahkan memerangi untuk orang-orang yang memerangi. Qatilul ladzina yuqatilunakum. Perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Dan yang keempat adalah diperintahkan jihad. Qatilul musyrikina kafah. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Ini perintah. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Apa manfaat dan hikmah ketika orang itu paham kepada perjalanan perintah jihad? Agar menjadi satu timbangan bagi kita kaum muslimin hari ini, berjihad itu tidak semau kita. Berjihad itu tidak dengan emosi semata. Jihad itu bukan hanya motivasi semata dalam hati kita, tidak melihat tentang kondisi, ahwal. Tidak melihat tentang perjalanannya. Tidak melihat tentang kaidahnya. Karena ada perjalanannya. Ketika masa kuat, ketika masa lemah, ketika tidak punya kekuatan, itu ada tahapannya. Jihad dengan hujjah. Jihad dengan argumentasi. Itu didahulukan. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Nah, ini adalah poin yang pertama. Ya. Sehingga kita tahu, tidak sembarang. Oh, jihad ini ada marhalanya, ada fasenya, ada tahapannya. Ya. Ketika kita lemah, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, fattaqullaha mastata'tum. Berarti kita bersabar. Yang kedua, di antara poin yang harus kita paham tentang jihad itu adalah berkaitan dengan hikmah dari jihad. Hikmah dari jihad tentunya adalah bukan semata-mata mengalirkan darah. Dan bukan tujuan utama dari jihad adalah mengalirkan darah. Dan bukan tujuan juga dari jihad adalah untuk menguasai satu areal tanah, kekuasaan tanah. Dan bukan untuk mengambil sebuah negeri semata, bukan. Tapi tujuan dari jihad adalah untuk menegakkan kalimat Allah. Agar tauhid ini tegak di muka bumi ini. Agar hukum Allah ini adalah tegak di muka bumi ini. Dan agar keadilan di muka bumi ini adalah tegak. Dan untuk menjaga darah manusia, jiwa manusia, kehormatan manusia. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita lihat dalam firman Allah Ta'ala pada surah Al-Anfal ayat 39. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Allah berfirman, perangilah mereka sehingga tidak terjadi fitnah. Dan fitnah yang dimaksud di sini adalah paling utama asyirku wal kufru, kesyirikan dan kekufuran. Sehingga yang tegak di muka bumi ini hanya agama Allah. Dinullah, dinu tauhid, agama Allah dan agama tauhid. Ya. Allah berfirman dengan begitu jelas dan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya dalam ayat yang tadi. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala.
Baginda Rasulullah mengatakan, "Man qatala litakuna kalimatallahi yal ulya fahuwa fisabilillah." Barang siapa yang berjihad dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah, maka itu di jalan Allah. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ada 5 poin yang merupakan doruri. Yang dengan sebabnya jihad ditegakkan. Yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Menjaga hukum Allah di muka bumi, menjaga syariat Allah di muka bumi ini. Karena untuk menjamin keadilan, ketentraman penduduk bumi. Maka orang-orang yang melanggar hukum Allah, orang-orang yang menghinakan hukum Allah, orang-orang yang membantah hukum Allah, diperangi dengan sebabnya. Ya, jadi diperangi dengan sebabnya. Kemudian apa? Hifdzu an-nafs, menjaga jiwa. Hifdzul aql, menjaga akal. Hifdzun nasal, menjaga keturunan. Ya. Maka ini menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga akal. Maka ditegakkan hukuman. Maka dalam Islam yang diperangi bukan hanya berarti orang kafir. Orang-orang Khawarij diperangi. Kenapa? Sebab mereka mengganggu kestabilan negara. Orang yang mereka itu tidak mau berbai'ah, orang-orang yang mereka itu tidak mau taat, orang-orang yang mereka akan kudeta, orang-orang ahlu bugot, diperangi. Ya, diperangi. Oleh siapa? Oleh Amirul Mukminin. Oleh pemimpin Muslim. Untuk menjaga apa? Menjaga kedaulatan, menjaga kehormatan. Maka ini adalah tujuannya, hikmahnya. Litakuna kalimatullahiyal ulya. Ini adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga, dari sisi apa yang dijelaskan oleh para ulama, wajibnya jihad, yang ini kembali kepada individu kaidahnya. Para ulama mengatakan syarat wajibnya jihad. Apa saja syarat wajibnya jihad? Al-Islam, wal-bulugh, wal-aqlu, wal-huriyah, wal-dhukuriyah, wassalamata minad-darar, wa wujudun nafaqah. Jihad menjadi wajib, ya, menjadi wajib apabila berkumpul syarat ini. Pertama adalah Islam. Bahwa tentunya amal orang kafir tidak akan diterima di sisi Allah. Yang kedua balik. Ya, rufi al-qalam an salasin. Ya. Diangkat kewajiban dari 3 kelompok. Ya. Kita tahu anisabi hatta yahtalima. Anak kecil sehingga dia ihtilam. Ya. Kemudian berakal. Anil majnuni hatta tafiyah. Orang gila sehingga dia sehat. Ya. Kemudian huriyah, merdeka. Budak tidak diwajibkan berjihad. Kemudian laki-laki. Karena Nabi SAW pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala, "Ya Rasulullah, ala nisa'i jihadun?" Wahai baginda Rasulullah, apakah bagi wanita ada jihad? Maka Nabi SAW mengatakan, "La. Jihadun laki talafih al-hajjul mabrur." Jihad yang tidak ada bawa senjata. Tetapi jihadnya adalah haji yang mabrur. Ya. Kemudian apa? Selamat dari sakit. Tidak ada madarat bagi dia. Maka dikatakan la yastawil qaiduna minal mu'minina uli dharari. Artinya tidak ada dharar. Ya. Ini kewajiban bagi setiap individunya. Kemudian wujudun nafaqah, adanya nafaqah. Kita tahu bahwa para sahabat ketika dalam satu perang dinamakan perang Usairah, ada yang mereka itu menangis. Disebutkan, diabadikan di dalam ayat Al-Quran bahwa mereka adalah menangis karena tidak ada yang bisa membawa mereka. Kita lihat dalam dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Fatah ayat 17. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maradi harajun wa may yuti'illaha wa rasulahu
Yudkhilu jannatin tajri min tahtihal anhar. Lihat di sini, tidak bagi orang yang buta, tidak juga bagi orang yang pincang, tidak juga bagi yang sakit. Artinya mereka yang punya dharar, maka tidak wajib berangkat untuk berjihad. Kemudian juga bukan bagi orang-orang yang lemah, tidak punya nafkah. Ya, sekarang berjihad pakai senjata, jihad perlu bawa bekal. Dan kebetulan negara tidak bisa memberangkatkannya umpamanya. Maka tidak wajib bagi mereka. Laisa 'ala du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harajun. Tidak bagi orang yang lemah, tidak juga bagi yang sakit, dan tidak juga bagi orang yang tidak bisa membawa apa-apa yang untuk diinfakkan. Artinya dosa, tidak ada dosa baginya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Taubah ayat 92. Wala 'alal ladzina idza ma atauka liyatahmilahum qulta la ajidu ma ahmiluhum alaihi tawallaw ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Di mana Allah Ta'ala berfirman, tidak berdosa, tidak mengapa dan tidak berdosa atas orang-orang yang datang kepadamu yang mereka meminta untuk dibawa ke medan jihad. Tapi engkau mengatakan, kalian tidak akan aku bawa karena tidak ada harta, tidak ada perbekalan untuk kalian. Baik perbekalan senjatanya atau perbekalan untuk makan. Jadi pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, apa manfaat dan hikmah tahu dengan bobit yang ketiga ini? Kaidah yang ketiga ini menunjukkan bahwa jihad bukan semata-mata dikatakan fardu ain. Jihad itu asal jihad melawan orang kafir. Tidak ya. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi tidak sembarangan ini. Harus dipahami. Dalam arti orang yang tidak memiliki persyaratan untuk berjihad. Tidak berjihad, tidak berdosa. Yang tidak berkumpul padanya persyaratan untuk berjihad, tidak berdosa. Sebagaimana Allah Ta'ala mengampuninya dan memberikan pengampunan padanya. Nah ini kaidah yang harus kita tahu di sini. Jadi kita udah tahu marahilnya, kita tahu ya artinya di sini tingkatannya, kita tahu hikmahnya, kita tahu syaratnya. Nah, baru di sini kita akan jelaskan perincian lain tentang jihad ini. Bahwa di antara bahwa jihad yang harus kita pahami, tidak ada jihad sehingga umat Islam memiliki kudrah, kuwah. Kekuatan sudah barang tentu yang mendekati kekuatan yang dimiliki oleh musuh. Dalam gambaran yang sederhana, kita tidak boleh orang-orang kafir menggunakan kekuatan yang serba canggih, lalu kita berjihad dengan membawa pisau dapur. Kita membawa golok. Hal ini karena kaidah di dalam nas Al-Quran. Ada dalil yang khusus, ada dalil yang umum tentang kaidah ini. Dalil yang umum adalah Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi Allah tidak membebankan satu beban yang di luar kemampuan kita. Bertakwa dengan sekemampuan kita. Itu dalil umum. Dalil khususnya adalah Allah berfirman dalam surah Al-Anfal pada ayat 60. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ya. Persiapkanlah apa yang bagi kamu mampu. Min quwwah. Quwwah adalah dikatakan ar-ramyu. Artinya di sini ya ada tombaknya, ada pedangnya, ada anak panahnya. Walaupun ditafsirkan dengan anak panah di sini. Ramyu. Tapi hari ini tentunya senjata yang ada hari ini tentunya. Ya. Dan pasukan berkuda yang akan membuat takut musuh-musuh. Ya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan bahwa jihad yang akan dilakukan oleh kaum muslimin
yang diwajibkan kepada kaum muslimin adalah berkaitan dengan kudrah, berkaitan dengan kemampuan yang ada di sisi kaum muslimin. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Dan ini tentunya kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, merupakan syaratnya. Syarat ya. Dan kudrah ini satulah ketetapan, satu ketentuan yang harus dimiliki. Dan tidak boleh berjihad dengan tanpa kudrah. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian mencelakakan diri kalian. Dan kita tahu dengan kaidah yang tadi, kenapa ada tahapan jihad? Dengan poin yang kedua yang saya tadi jelaskan, yaitu tahapan jihad. Tahapan jihad itu untuk mengetahui tentang bahwa jihad berkaitan dengan kudrah. Jadi jihad adalah berkaitan dengan kudrah. Ya. Ini poin yang sangat penting. Poin setelahnya ini adalah poin yang sangat penting. Yaitu jihad bi'idnil imam wa huwa maqulun lil imam. Ini adalah poin yang sangat penting. Jihad dengan pedang dan tombak, jihad dengan kekuatan, itu adalah hak imam. Dan dengan izin imam. Jadi hak imam dan izin imam. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita untuk memperhatikan poin yang sangat penting ini pada bagian yang saya ingin jelaskan tentang jihad itu bersama imam. Ya. Dalil yang menunjukkan bahwa jihad itu mesti bersama imam. Ada beberapa kaidah yang sederhana kita pahami di sini. Dan dalil-dalil yang wajib kita pahami tentang hal ini. Pertama, dalil yang menunjukkan bahwa jihad mesti bersama imam adalah ayat dan hadis yang mengisyaratkan tentang izin. Jadi ayat dan hadis yang menunjukkan tentang izin. Kita tahu dalam ayat yang tadi, itu dalam surah At-Taubah dan dalam surah Al-Anfal, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, bahwa jihad itu mesti dengan syarat yang tadi. Ya, mesti dengan syarat yang tadi. Yaitu ayat-ayat yang mengatakan izin. Kalau Allah Ta'ala mengatakan izin berjihad kepada imam, meminta persetujuan kepada imam, maka jawaban yang sederhananya dan kaidah yang sederhananya menunjukkan bahwa jihad itu adalah bersama imam. Dan demikian juga hadis-hadis yang telah dikemukakan oleh para ulama atau kita sering mendapatkannya bahwa para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, sejumlah para sahabat ada yang masih umurnya di bawah umur dan ingin berjihad, mereka berpura-pura dan meminta izin kepada Nabi SAW. Seperti ayat umpamanya, innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dinuka. Ya. Ini menunjukkan izin. Jadi kalau dikatakan izin, maka sebagai dalil bahwa hak asal adalah berada di atas imam. Jadi bukan ketua organisasi, bukan kelompok tertentu. Ya. Dan tentunya imam yang dimaksud di sini juga imam yang dibai'ah, imam yang punya teritorial. Jadi ini juga harus dicatat dengan tinta emas. Siapa pemimpin yang membawa jihad ini? Adalah imam yang hak yang dibai'ah,
Imam yang punya de facto de jure, punya teritorial, punya kekuasaan. Bukan imam sekarang, imam pulan yang Ustadz pulan atau kiai pulan atau siapa. Yang dia itu kelompoknya saja yang membaiatnya. Maka bukan itu. Nah, ini adalah poin yang pertama. Yang kedua adalah berupa penjelasan Nabi SAW. Di mana Nabi SAW mengatakan al-imamu junnah yuqatilu man wara'ah. Bahwa Nabi SAW mengatakan dan menjelaskan kepada kita. Ini menjelaskan kepada kita. Nabi SAW mengatakan imam itu junnah. Imam itu tameng buat kita. Akan memerangi yang di belakangnya. Dalam arti kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Jihad bukan dikumandangkan oleh pribadi dan jihad bukan dikumandangkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meminta izin berjihad kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Dinyatakan dalam sebuah hadis, Ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ista'danat Nabi SAW fil jihad. Wa qala jihadukunnal hajja wal umrata. Yani al-jihadukunna ya. Yani al-hajju wal umratu afwan. Bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meminta izin kepada Nabi SAW untuk berjihad. Maka Nabi SAW mengatakan, jihad engkau itu umrah dan haji. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, Uridtu alaihi yaumal handaki wa ana ibnu khamsi asara fa'azajani. Bahwa Abdullah bin Umar mengatakan, ketika perang Khandaq, aku meminta izin kepada Nabi SAW. Dan aku waktu itu berumur 15 tahun. Maka Nabi SAW mengizinkan aku. Jadi, mengizinkan aku. Dan Nabi SAW mengatakan, La hijrata ba'dal fatih, walakin jihad wa niyah, fa'idha stanfirtum, fanfiru. Fa'idha stanfirtum, fanfiru. Jadi kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini adalah kaidahnya. Bahwa dalil, Quran ataupun hadis mengisyaratkan izin itu dalil iman. Dan ada dalil yang umum, bahwa Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullah wa ati'ur rasul. Wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Nah, kemudian setelahnya adalah aqwal ulama. Perkataan para ulama, dan ini adalah sangat masuk akal sekali. Apa kata para ulama? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, Arba'un min amril Islam ila sultan. Al-hukmu wal fai'u wal jihadu wal jum'atu. 4 urusan dalam Islam yang itu diserahkan kepada imam. Yang pertama hukum. Artinya penegakan hukum kisos, penegakan hukum ranjam, penegakan hukum dera, penegakan hukum potong tangan. Ya tidak diserahkan kepada ketua yayasan ataupun organisasi apa, enggak. Tapi itu adalah hak imam. Kemudian poin. Di sini adalah pembagian ghanimah. Kemudian jihad, ya ini disebutkan jihad dan Jum'ah. Kemudian Muhammad Ibnu Abi Zamnin, dia berkata, wa qad ulima ahwalul wulati alladzina la yaqumu al-hajj wal jihadu illa bihim. Telah diketahui katanya bahwa merupakan urusan pemimpin yang tidak boleh ditegakkan kecuali dengannya. Siap apa? Haji, jihad itu adalah kecuali urusan mereka. Kecuali urusan mereka. Dan dikatakan oleh sebagian para ulama, yaitu Mauqifuddin Al-Muqaddasi. Al-Maqdasi dia berkata, Amrul jihadi mauqulul ilal imami wajtihaduhu. Di mana mereka mengatakan, atau beliau mengatakan, urusan jihad diserahkan kepada imam dan atas ijtihadnya. Imam Ahmad berkata, qala al-Imam Ahmad sa'alahu ibnuhu Abdullah wa in kharaju bi ghairi idnil imam qala la illa ayyadzanal imam. Abdullah bin Ahmad pernah bertanya tentang orang yang keluar berjihad dengan tanpa izin imam. Maka beliau mengatakan tidak boleh kecuali dengan izin imam. Kecuali dengan izin imam. Ya. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini adalah bagian bobit yang sangat penting. Bagian perkara
yang sangat penting tentang masalah jihad. Ya. Artinya jihad itu tidak boleh ditegakkan oleh sendiri. Maka itu namanya bukan jihad, tetapi kepasadan. Itu adalah kerusakan. Nah, kalau ada orang pemuda berkata, Ustadz, Pak Kiai, atau apa manggilnya, bagaimana mungkin katanya kita sekarang bisa berjihad? Imam-imam kaum muslimin sekarang dalam kondisi begini. Maka jawabannya dengan jawaban yang sangat sederhana. Berikan satu ilusi atau satu gambaran, filosof. Kalau satu malam istri Anda sakit atau anak Anda sakit, Anda telah kesana kemari tidak didapatkan seorang dokter. Apakah Anda datang kepada seorang tukang kayu atau tukang cukur untuk mengobati istri dan anak Anda? Atau Anda bersabar sampai datang waktu pagi dan ada seorang dokter? Maka demikian juga jihad. Maka demikian juga jihad ketika belum ditegakkan. Dan tentunya para imam dalam kondisi lemah, dalam kondisi seperti hari ini, maka setiap mukmin adalah menempuh sebabnya untuk bersabar dan sampai datangnya waktu yang Allah Ta'ala janjikan. Kemudian beberapa poin yang sangat penting untuk diketahui tentang jihad. Salah satu poin tentang jihad yang harus diketahui adalah tahta rayah, yakni wuduhur rayah. Jelasnya rayah, jelasnya bendera pedang, jelasnya bendera perang. Di mana rayatul jihad itu bukan berkaitan dengan gambar benderanya, bukan. Bukan itu. Karena itu sesuatu yang gampang, hanya untuk mengatakan benderanya. Tapi yang dimaksud di bawah bendera apa? Siapa yang membawa benderanya? Apakah yang membawa benderanya adalah yang hak, orang yang hak atau orang yang batil? Apakah bendera perangnya di masa fitnah atau seperti apa? Maka kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi SAW telah menjelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, man kharaja minat ta'ah wa faraqal jama'ah wa mata mitatan jahiliyah wa man qatala tahta rayatil amiyah yaghdabu li asabiyatin aw yad'u li asabiyatin aw yansuru asabiyah faqutila faqitluhu jahiliyah wa man kharaja an ummati yadribu barrah wa fajiraha wa la yatahassa min mu'niha wa la ya'fi alladhi ahdin ahdahu falisa minni walastu minhu. Nah, lihatlah dalam hadis ini bahwa Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang keluar dari taat, artinya di sini termasuk taat kepada imam, dan dia akan mencari beraikan jamaah, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Jadi di sini barang siapa juga yang dia berperang memerangi imam dan keluar dari jamaah dan melakukan kudeta, kalau dia ditakdirkan mati, maka mati dalam keadaan jahiliyah. Dan barang siapa yang keluar dari taat, keluar dari bai'ah daripada imam yang hak, walaupun dia adalah fajir, maka dia adalah mati dalam keadaan mati jahiliyah. Dan barang siapa yang dia berperang ya, di atas bendera amiyah, qaumiyah semata, ya, bukan untuk menegakkan hukum Allah, bukan untuk menegakkan agama Allah, ya, atau dia menyeru kepada asabiyah atau menolong untuk asabiyah, maka dia meninggal dunia dalam peperangannya, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, maka para pemuda yang ingin berjihad di mana saja umpamanya, maka lihat dulu siapa yang membawa benderanya. Dan untuk apa bendera ini dibawa? Dan untuk apa perang itu ditegakkan? Tidak sembarangan. Siapa pemimpinnya? Siapa yang membawanya? Ahlu bid'ahkah atau bukan? Ataukah mereka hanya kudeta atau apa? Wajib kita tahu. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara poin yang penting adalah izin kedua orang tua apabila jihad itu adalah jihad fardu kifayah. Jika jihad adalah fardu kifayah, maka wajib untuk meminta izin. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fasta'dzanahu fil jihad faqala ahayyun walidai? Qala na'am, fa fiha jihadun. Nabi SAW mengatakan, ada orang yang meminta izin untuk berjihad. Lalu ditanya, apakah orang tuamu masih hidup? Iya, maka berjihadlah dengan kedua orang tuamu. Artinya minta izin dan berjihadlah dengan izin dengan orang tuamu. Ataupun kalau tidak diizinkan, maka berjihadlah di rumahnya. Ada 2 poin lagi yang sangat penting. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Disebutkan oleh para ulama bahwa tidak ada jihad sehingga didakwahi terlebih dahulu. Jadi di situ di antara ya, bagian kaidah dalam berjihad bahwa berjihad itu adalah dengan berdakwah terlebih dahulu. Artinya dengan didakwahi terlebih dahulu. Hal ini para ulama menjelaskan, ya, walaupun mungkin ada perbedaan sedikit di sini, tetapi kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dapatkan dari kaidah yang dijelaskan oleh para ulama tentang masalah jihad ini, bahwa Nabi SAW kita mengetahui menulis risalah ke pembesar Rum, menulis risalah ke pembesar Parsi, ke Romawi dan ke Parsi. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis ketika Ali radhiyallahu taala anhu itu diperintahkan untuk memerangi satu kaum, lalu diberikan pedang, diberikan bendera perang. Maka Ali radhiyallahu taala anhu bertanya, kepada apakah kami memerangi mereka? Ud'uhum ilal Islam. Ajaklah mereka untuk masuk Islam. Jika mereka tidak menerima Islam, ajaklah untuk membayar jizyah. Dan apabila mereka tidak membayar jizyah, maka mereka diperangi. Nah, di sini menunjukkan kata para ulama bahwa jihad adalah bukan untuk semata-mata mengalirkan darah. Karena ada orang kafir yang mereka berada di negeri Islam, yang mereka membayar jizyah umpamanya, maka mereka itu tidak akan diperangi. Nah, ini pun adalah kaidah yang sangat penting. Bahwa dikatakan tidak ada jihad kecuali setelah berdakwah. Kecuali setelah berdakwah. Dan poin yang terakhir yang wajib kita pahami tentang jihad ini adalah kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Bahwa jihad bersama iman. Dan jihad dengan izin kedua orang tua. Jihad berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Maka jihad juga adalah pada tempat jihad. Dan bersama dengan orang-orang yang berhak diperangi. Karena kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bukan jihad seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang hari ini. Oleh orang-orang pemuda-pemuda ataupun orang-orang yang menyimpang hari ini. Di mana ada sebagian orang yang mengatakan boleh membunuh orang kafir di negeri manapun, dalam kondisi apapun. Enggak ya, berperang adalah dalam kondisi perang. Memerangi adalah dengan izin dari imam dan iman. Artinya adalah menuntut orang kafir masuk Islam. Dan ini dengan imam. Bukan kita, ada orang kafir dibunuh di jalan. Ada orang kafir kemudian kita buat bom. Kemudian kita bikin anarkis. Bukan. Itu bukan jihad, itu adalah fasad, itu kerusakan. Oleh sebab itu kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ada yang dikecualikan tidak diperangi dalam Islam. Ya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang lemahnya, orang-orang tua ketika dalam peperangan diberikan pengumuman. Ya. Orang-orang yang ada di tempat peribadahannya tidak diserang di saat itu. Yang masuk ke tempat peribadahan mereka. Kemudian apa? Kafir dhimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad. Kafir dhimmi adalah orang-orang kafir yang ada di negeri Islam. Yang mereka dillah, yang mereka lemah. Dan mereka membayar jizyah. Maka itu tidak diperangi. Mereka dijaga darahnya. Kemudian kafir musta'man. Kafir yang diberikan jaminan. Ya, seperti kalau sekarang mungkin orang-orang yang ya seperti pejabat-pejabat negara yang ada di negara Islam,
ya, seperti kedubes dan sebagainya, perwakilan-perwakilan negara yang diberikan jaminan oleh negara, maka tidak boleh. Haram hukumnya. Kemudian muahad, yaitu orang-orang kafir yang ada dalam perjanjian, tidak boleh diperangi. Ya, yaitu dalam perjanjian. Ya, apabila melakukan perjanjian-perjanjian dalam sebuah negara dengan negara yang lain, yang dinamakan dengan istilah lain adalah genjatan senjata. Nah, maka di sini kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, semuanya ada kaidahnya. Man qatala mu'ahadan lam yari rohel jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mendapatkan wanginya surga. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, jihad yang syar'i. Jihad yang dikatakan jihad itu adalah dikatakan tijarah rabihah. Jihad yang pelakunya akan disediakan surga. Yang surga itu 100 tingkatan. Para mujahid yang mati syahid, yang nanti di arasatil qiyamah, bekas lukanya akan menjadi saksi apabila jihadnya adalah jihad syar'i. Jihad sesuai dengan ketentuan syariat. Demikianlah pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, apa yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi satu kaidah yang bisa kita pahami dan tentunya kita amalkan dalam kehidupan ini, dan kita tidak menyimpang dari apa yang semestinya yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Wallahu ta'ala. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pemaparan dan juga sesi materi yang telah disampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya. Baiklah ikhwatul Islam, kita akan coba menyapa dari para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan telepon. Silakan. Iya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Alhamdulillah di Bandung. Baik, silakan Ibu langsung ke pertanyaan. Iya, Ustadz mau tanya. Maaf, ini soal toharoh. Jadi kalau perempuan sedang keputihan itu, kalau keluar lagi sholat batal atau enggak ya Ustadz? Nah, ya cukup ya. Cukup. Ya, barakallahu fiik, ditunggu jawaban dari Ustadz. Demikian Ustadz, silakan. Pertanyaannya tentang toharoh. Masya Allah, ini udah selalu ya. Tapi tidak mengapa ya. Ya, mengetahui tentang hukum toharoh juga bagian dari jihad insya Allah. Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fisabilillah. Ya, keputihan. Keputihan keluarnya ada dua kondisi, Ibu dan pemirsa dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Keputihan apabila keluar di waktu haid, maka dihitung haid. Dan keputihan apabila keluar setelah haid, maka tidak dihitung haid. Lihat dalam hadis, kunna lana udu suprota wal qudrata ba'da tuhri syai'ah. Dikatakan bahwa kami, kata para sahabiah, tidak menghitung ya keputihan setelah suci sesuatu. Dalam arti Nabi SAW dan para sahabiah itu paham dengan sunnah dari Nabi SAW, kalau keluar keputihan setelah habis masa haidnya, itu tidak dihitung apa-apa. Termasuk juga wallahu ta'ala alam, tidak membatalkan sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Maaf, tidak membatalkan wudunya. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan dari pesan singkat yang telah datang. Di antaranya seorang hamba Allah bertanya, Ustadz, Assalamualaikum. Saya dari Padang, apa saja contoh berjihad di jalan Allah di zaman modern ini? Mohon jawabannya. Barakallahu fikum. Pemirsa Roja TV, ya jihad di masa modern ya. Ya jihad itu tadi udah disebutkan ada 13 tingkatan jihad. Jihad di masa modern hari ini ya, artinya tergantung apa yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan adalah 12 tingkatan sebelumnya, ya kita berjihad di masa modern ini sama, berjihad mencari ilmu, jihad mengamalkan ilmu, jihad mendakwahkan ilmu, jihad dalam kesabaran. Ya. Dan jihad yang paling utama hari ini jihad mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Ya. Jihad yang paling utama hari ini adalah jihad mengamalkan ilmu, jihad mengajarkan ilmu, jihad menyebarkan, jihad dalam dakwah hari ini.
baik dengan harta ataupun dengan lisan atau dengan kekuasaan. Karena dalam kondisi manusia jauh kepada agama Allah Ta'ala. Nah ini jika pertanyaannya the poin pertama. Termasuk sekarang jihad yang membantah membantah pelaku kezaliman, membantah pelaku maksiat, membantah pelaku bid'ah. Ya jihadnya seperti apa ya? Sekarang berjihad dengan televisi ya, seperti ini bagian dari jihad. Menolak umpamanya semua apa yang ada. Ya kalau mungkin dalam satu program yang lain membahas tentang penyimpangan ya kita membahasnya yang tentang kebenaran gitu kan. Ada kemaksiatan kita jelaskan dari sisi yang lain. Berarti ini kan jihad gitu ya. Ya, jihad dengan tulisan. Kalau jihad mungkin orang sekarang dengan banyaknya media, orang ada WhatsApp, ada Instagram dan sebagainya, ada YouTube dan sebagainya. Ya jihad sekarang ya bikin sebarkan ceramah-ceramah tentang nasihat, ceramah-ceramah tentang keislaman ketika orang lain mungkin yang disebarkan adalah umpamanya hal-hal yang hal-hal yang menyimpang. Nah, ini bagian dari jihad. Jihad. Nah, kalau yang dimaksud adalah pertanyaan yang kedua, yaitu jihad dalam arti dengan kekuatan. Ya jihad dengan kekuatan dalam arti sekarang bahwa negara Islam, pemimpin kaum muslimin, ya berdakwah dengan apa? Dengan mengirim dai-dai ke negeri-negeri di dunia ini. Kemudian kalau punya kekuatan, menuntut ya untuk masuk Islam. Untuk apa? Untuk masuk Islam. Dengan apa? Dengan apa yang ada hari ini tentunya. Dengan apa yang ada hari ini. Karena tentunya kalau usul jihadnya adalah sama. Hanya saja mungkin poin-poin yang sekarang terjadi sesuatu yang baru, maka juga kaifiahnya atau mungkin dalam arti wasilahnya adalah menjadi baru gitu. Jadi wasilahnya menjadi baru gitu dalam kondisi kita dunia hari ini gitu. Dalam kita mengenal era digital gitu. Sekarang menggunakan mungkin segala sesuatu ya di sini kita ada radio, ada televisi, ada internet, ada yang lainnya. Maka semua perangkat yang ditemukan oleh manusia ini yang dikatakan oleh para ulama ada dua ketajaman. Bisa digunakan untuk yang baik, bisa digunakan untuk yang tidak baik. Maka kita sebagai ahli sunnah, sebagai kaum muslimin menjadikan semua perangkat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita berupa nikmat kemajuan teknologi ini digunakan untuk berdakwah kepada Allah Ta'ala, dijadikan sebagai pintu-pintu jihad di jalan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Datang pertanyaan pula dari pesan singkat. Nah, Ustadz, Assalamualaikum. Kalau bekerja mencari nafkah, apakah termasuk jihad? Dan jika termasuk jihad, apakah pahalanya sama dengan jihad perang? Demikian Ustadz, barakallahu fikum. Ya, kalau masalah tingkatan pahala ya tentunya tidak akan sama ya, tidak akan sama kalau berkaitan dengan tingkatan pahala. Tetapi seseorang mencari nafkah untuk dirinya, nafkah untuk anaknya, nafkah untuk istrinya adalah bagian dari jihad di jalan Allah Ta'ala. Dalam makna umum. Ya, dalam makna umum. Tapi dengan syarat tentunya bahwa semua apa yang kita miliki, apa yang Allah Ta'ala anugerahkan dari harta ini untuk wasilah taat kepada Allah Ta'ala. Ya, sebab kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, harta yang kita miliki, yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, ada kaidahnya. Pertama, ada sesuatu yang Allah wajibkan untuk kita mengeluarkannya. Ya, sekian persen zakatnya kalau nisabnya sekian. Yang kedua, harta yang Allah Ta'ala berikan ini adalah untuk wasilah kita melakukan taat. Ya, contohnya apa? Ya, kita diperintahkan sholat. Sholat diperintahkan menutup aurat. Maka mencari harta untuk membeli kain adalah bagian dari ibadah, bagian dari jihad. Seorang suami diperintahkan untuk menafkahi anaknya, menafkahi istrinya. Dia terlarang untuk meminta-minta. Jadi terlarang untuk meminta-minta. Tapi di sini Masya Allah ya ada orang gitu yang coba meminta bantuan dan sedikit memaksa meminta bantuan. Bahkan membawa-bawa dalil tentang keutamaan meminta bantuan. Ya. Tapi kita harus ingat ya. Jadi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita diperintahkan untuk membantu sesama muslim yang ingin, yang tidak memiliki sesuatu. Kita diperintahkan.
Tapi ingat dari sisi lain bahwa kita sebagai seorang muslim harus iffah. Kita itu tidak boleh ya hidup ini berharap dari pemberian orang. Karena Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik harta itu harta yang dimakan dari keringatnya sendiri. Karena Daud la yakulu min ila min amaladihi. Yadihi. Ayu saqatin afdal qala kullu bai'in mabrurin. Kullu amalan biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Dan kita juga wajib tahu ya kepada hadis bahwa Nabi SAW mengatakan, man sa'alallaha takatsuran ya'ti yaumal qiyamati wa laysa qit'atul lahmi min wajhihi. Siapa yang meminta kepada orang dengan sering, terus-menerus, meminta ke si A, meminta ke si B, alasannya ini, alasannya itu, lalu malas kerja, malas beramal, malas mencari dunia, maka nanti yaumul qiyamah akan dibangkitkan dalam kondisi wajahnya tidak ada daging. Wajahnya tidak ada daging. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, artinya di sini bahwa mencari nafkah untuk diri, mencari nafkah untuk anak, mencari nafkah untuk istri dalam bentuk taat kepada Allah Ta'ala, maka itu bagian dari jihad, tapi dalam jihad umum. Pahalanya ya berbeda dengan mati syahid. Allah Ta'ala. Wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya telah disampaikan. Dan berikutnya kita persilahkan kembali bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan line telepon 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Mala di Mamuju Tengah. Di Mamuju, silakan Ibu. Saya mau bertanya Ustadz, amalan-amalan apa saja yang diamalkan ketika sedang mengandung Ustadz? Cukup? Ditunggu pertanyaan, ditunggu jawaban dari pertanyaan. Iya. Yang disampaikan. Nah, barakallahu fik. Silakan Ustaz. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala dan ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi pertanyaannya, amalan apakah yang dilakukan oleh seorang wanita yang sedang mengandung? Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, jawabannya tentunya tidak ada dalil khusus ya bahwa orang yang mengandung harus melakukan ini dan itu, ya. Tidak ada, ya. Tidak ada. Ya, umpamanya amalan, ya. Seperti mungkin apa yang ada di tengah kaum muslimin, ada 7 bulanan, ada 4 bulanan. Ya, umpamanya dibacakan surah Maryam, dibacakan surah Yusuf, maka ini semua tidak ada tuntunannya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti acara umpamanya mandi kembang, gitu ya, dimandikan umur 4 bulan, kemudian umur 7 bulan, ya, kemudian ada bacaan khusus, ya, ketika 7 bulan atau ketika 4 bulan, ya, bahkan mukanya dibacakan surah apa? Surah Yusuf, karena dianggap ingin ganteng seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian juga dibacakan surah Maryam karena ingin kisahnya ada cantik seperti Maryam alaihi salam. Maka ini adalah semuanya adalah tidak ada tuntutan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi mungkin ada sisi lain yang perlu diperhatikan berkaitan dengan janin untuk seluruh kaum ibu dan para suaminya. Pertama, setiap di antara kita mesti berbahagia ketika istri itu mengandung. Ketika ibu mengandung, ketika anak kita mengandung, atau saya sebagai suami, istri saya mengandung, maka mesti berbahagia. Karena itu adalah diberikan nikmat yang sangat agung. Dan Allah Ta'ala mengkisahkan banyak kisah ya. Lihat oleh ibu dalam surah Maryam, ya, bagaimana Nabi Zakaria bergembira, dan bagaimana ya juga dikisahkan tentang keluarga Imron ya dalam surah Al-Imran. Ya, tentunya masih tentang kisah Nabi Zakaria itu berbahagia ya. Berbahagia gitu. Maka ini bahagia. Bahagia. Ya. Dan kita lihat ya dalam surah Al-Imran. Idz qalatil imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya, jadi kegembiraan, gembira itu, rasa gembira itu satu poin yang sangat baik ya setiap kita. Ya.
Kemudian berdoa apa yang ada dalam janin. Artinya berdoa bagi yang di perut. Bahkan berdoa untuk keturunan ini berdoa sebelum, ya, sebelumnya. Kita doakan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, kita dianjurkan berdoa. Artinya berdoa tentang kebaikan, berdoa tentang berkah, ya. Berdoa tentang berkah. Nah, kemudian kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah taala, ya. Kita tahu bahwa anak yang ada di janin adalah berpengaruh dengan ibunya, ya. Maka di masa-masa ketika wanita itu hamil, ya lebih gemar melakukan ibadah, lebih gemar melakukan to'ah, membaca Al-Quran. Jadi bukan yang dibacanya yang dibaca adalah buku-buku yang tidak berarti. Kemudian yang didengarkan adalah musik umpamanya, yang tidak berarti. Maka seorang muslim yang didengarkan Al-Quran. Sehingga janin kita itu, atau janin ibu itu adalah tentunya adalah mendengarkan Al-Quran. Ya, seperti itu. Kemudian juga ada kewajiban untuk menjaga kesehatan. Jadi ini dalam dunia sisi lainnya, menjaga kesehatan. Ya, ibu perhatikan makanannya gitu kan. Yang tentunya ibu harus tahu bahwa di situ ada janin, menjaganya, kesehatannya dari sisi makanan, dari sisi minuman gitu kan. Dari sisi minuman halal haramnya. Jadi perhatikan dari sisi halal haramnya tentunya. Kemudian dari sisi apa? Gizinya. Ya, ini perlu diperhatikan bagi yang, ya. Adapun ibadah tertentu tidak ada. Amalan tertentu tidak ada. Bahkan mungkin sampai ada mandi kembang, mandi ini, dibacain itu, dibacain ini. Secara khusus nggak ada. Tuntunan dari baginda Rasulullah SAW. Tapi sejarah membuktikan tentang perhatian. Ya seperti rasa gembira. Kemudian rasa harapan. Berdoa, soleha. Ya, sampai bernadar gitu kan. Ya, bernadar dan berdoa. Apa yang ada di dalam perut didoakan. Ya, didoakan. Harapan. Ya, maka dikatakan di sini fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa anbataha nabatan hasan wa kafalaha Zakaria. Ya, jadi di sini tentunya Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya berdoa ya ketika hamil dengan Maryam alaihissalam ya. Dan seterusnya ini contoh ya. Wallahu taala. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Masih di layar telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, dan tentunya kami juga harapkan bagi Anda yang ingin bertanya dapat menyelesaikan materi kita di pagi hari ini. Nah, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak? Dari mana? Saya Zikrullah di Jakarta, Kampung Baru. Nah, Bapak Zikrullah ya. Silakan langsung ke pertanyaan. Saya begini, Pak Ustadz. Saya bermimpi waktu malam Jumat itu hujan batu. Lalu saya ditimpa-timpain hujan batu, saya tidak kena Pak Ustadz. Lalu rumah itu pada longsor, tapi saya tidak pernah kena Pak Ustadz ditimpa hujan batu. Contohnya udah banyak musibah itu Pak Ustadz. Apakah mimpi kita tanda-tanda akhir zaman atau bukan Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih Bapak Zikrullah di Jakarta. Baik, Ustaz, silakan. Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, pertama mungkin saya minta i'tidar, minta udur. Saya bukan ahli takwil mimpi ya. Walaupun takwil mimpi ada ya. Tapi saya tidak termasuk orang yang ahli takwil mimpi gitu. Jadi saya bukan orangnya untuk ditanya tentang takwil mimpi. Hanya saja mimpi Rasul beda dengan mimpi kita. Mimpi Rasul adalah hak, ru'yatul hak. Sedangkan mimpi kita adalah tidak mesti. Ya, berkaitan dengan apa yang kita dapatkan dalam mimpi, ya tentunya ada kaidahnya mimpi itu. Apabila mimpi itu berkaitan dengan agama, maka tidak boleh orang mengamalkan apa yang dalam mimpi kecuali setelah dicocokkan dengan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkaitan dengan mimpi tadi, seperti mimpi tiba-tiba ada hujan batu, kemudian Bapak tidak kena,
atau mungkin yang seperti yang lainnya ada geledek kemudian Bapak tidak kena. Takwilnya apa? Ya takwilnya saya tadi bukan ahli takwil mimpi. Tetapi berkaitan dengan ciri akhir zaman, ya tidak berkaitan dengan ciri akhir zaman apa yang ada dalam mimpi. Apa yang berkaitan dengan akhir zaman atau ciri akhir zaman adalah apa-apa yang ada disebutkan dalam hadis. Ciri akhir zaman ini kan asratu sa'ah, ciri hari kiamat itu ada dua. Ada asratu sa'atil sugro, ada asratu sa'atil kubro. Ciri hari kiamat itu ada dua. Ada ciri hari kiamat kecil, ada ciri hari kiamat besar. Ciri hari kiamat kecil itu wafatnya Nabi SAW, ya. Kemudian banyaknya bid'ah, banyaknya kesesatan, minumnya khamr, dihalalkannya sutra, dihalalkannya musik, ya, kemudian tersebarnya perzinahan, banyaknya pembunuhan, terjadinya persengketaan, ya. Maka ini adalah salah satu ciri hari kiamat. Jadi ciri hari kiamat, ya. Banyaknya musibah, ya, seperti orang mati seketika, banyaknya musibah, ini termasuk ciri akhir zaman. Jadi banyaknya gempa, gunung meletus, ini bagian-bagian dari ciri akhir zaman, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai nanti datangnya ciri hari kiamat besar yang disebutkan dalam hadis seperti turunnya Nabi Isa, turunnya Dajjal, kemudian keluarnya dabah, keluarnya binatang melata, kemudian nanti menghembusnya angin yang akan mengumpulkan orang-orang beriman dan tersisa di muka bumi orang-orang jelek. Nah ini semuanya adalah dikatakan terbitnya matahari dari barat. Semuanya ini adalah merupakan ciri hari kiamat. Ya, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Ada kiamat kecil, ada kiamat apa? Besar. Kita imani bahwa apa yang dihabarkan oleh Nabi SAW kita imani. Ya, kemudian ya untuk merelevansikan atau mencocok-cocokkan dengan keadaan, maka semestinya bertanya kepada orang alim, ulama, orang yang capable, orang yang faqih. Kita tidak boleh hari ini mencocok-cocokkan itu, jadi diselaras-selaraskan dengan kejadian-kejadian yang ada. Tapi banyaknya musibah, banyaknya orang mati seketika yang dinamakan al-mautul faj'ah. Ya mautul faj'ah ini ada dua ya. Ada mautul faj'ah yang dalam gambaran-gambaran husnul khotimah. Ada orang yang sedang mengisi kajian, ya, meninggal dunia, tiba-tiba tidak diketahui sakitnya. Ada orang yang sedang ruku, sedang sujud meninggal dunia, berada di taklim. Maka ini ciri-ciri husnul khotimah. Ya, walaupun itu faj'ah, tidak diketahui sakitnya gitu. Dan yang naudzubillahi min dzalik mautul faj'ah ketika maksiat. Ada orang yang ketika di kamar hotel, ketika dia mesum mati. Ada orang mungkin ketika dia mencari dunia, melakukan maksiat, tersambar petir. Ada orang juga mungkin sedang minum khamr, mati. Dan naudzubillahi min dzalik, mautul faj'ah. Semua ini adalah ciri-ciri hari kiamat. Banyaknya gempa, ya, banyaknya meletus, banyaknya banjir, dan semuanya ini adalah merupakan ciri-ciri kiamat, dekatnya ciri hari kiamat. Tapi apa yang berkaitan dengan mimpi? Ya, mimpi apakah apa takwil untuk Bapak gitu ya. Ya, saya berikan contoh takwil. Takwil diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, tapi saya tidak mempelajari ilmu takwil mimpi gitu. Ya, karena ilmu itu banyak. Apa yang saya tidak tahu ya tidak perlu segan untuk mengatakan tidak tahu. Ya, tapi takwil mimpi itu ada sejarahnya. Artinya diajarkan oleh Nabi SAW. Contohnya apa? Kita lihat dalam Sahih Bukhari, satu dalam kitab iman, satu dalam kitab ilmu salah satunya. Dan ini sedang saya bahas dalam Sahih Bukhari ya, yang dibahas setiap Senin sore ya, MGTV. Dalam hadis tentang hadis Abi Sa'id Al-Khudri tentang iman Abu Umar, bahwa Nabi SAW menyebutkan ya, dakhaltul jannah uritunil jannah, diperlihatkan kepadaku surga, faraitun nasa yani ya'riduna alayya. Tiba-tiba aku melihat surga dan melihat orang yang berkumpul di depanku. Ya, walahum kumusun, dan mereka mengenakan kain. Ya, mengenakan kain. Wa minhum man yablughu ila saddi. Di antaranya ada yang sampai ke bagian dadanya. Wa minhum adzuna dzalik, dan
ada yang di bawahnya lagi. Dan aku melihat katanya Umar radhiyallahu taala anhu menyeret kainnya melewati kakinya. Ya. Lalu orang-orang bertanya, apa takwilnya? Katanya, agama. Jadi menunjukkan kalau Umar itu sempurna, imannya sempurna, imannya itu mulia, imannya itu agung, ya. Imannya itu Masya Allah gitu. Karena digambarkan seperti baju pakai kain, kainnya lengkap gitu. Nah, yang kedua, bahwa Nabi SAW juga mengatakan, bainama ana imun, tatkala aku itu tidur, ya, tatkala aku tidur, kata Nabi SAW, maka tiba-tiba ya dikisahkan tentang Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi tentang Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi tentang Umar radhiyallahu taala anhu. Dan itu bercerita tentang mimpinya adalah berkaitan dengan ilmu. Jadi berkaitan dengan ilmu. Dan Umar ditakwil, oh ilmunya luas itu. Jadi ilmunya apa? Luas. Jadi kalau takwil mentakwil ada, ya. Tapi saya bukan ahli takwil. Wallahu taala. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Berikut pertanyaan dari pesan singkat kembali yang akan kita bacakan di kesempatan ini dari seorang ibu di Jambi. Ustadz, Assalamualaikum. Bagaimana jihad yang tepat untuk seorang wanita dan bagaimana mengenalkan jihad kepada anak usia dini? Jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustadz. Jihad untuk seorang wanita pertama adalah berjihad taat kepada suami. Ya, tentunya taat kepada Allah, melaksanakan sholat 5 waktu, mengamalkan amalan sholat, itu jihad yang pertama. Jihad taat kepada Allah Ta'ala. Jihad melaksanakan sunnah. Dan jihad yang sangat berat, salah satunya adalah jihad taat kepada suami. Ya, jihad kepada suami. Sehingga ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW, lalu ditanya, apakah engkau seorang yang bersuami? Qala na'am. Lalu ditanya, apa yang engkau perbuat dengannya? Ma'alu illa ma'ajistu. Ya. Lalu Nabi SAW bertanya, apa yang engkau perbuat dengan suamimu? Maka sahabiyah itu berkata, aku mentaatinya dan melakukan setiap perintahnya, kecuali apa yang aku tidak mampu. Faqala Nabi SAW, unduri. Lihat katanya. Di mana kamu darinya? Fa innahu jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suami itu nerakamu dan surgamu. Yang dalam arti kalau engkau mentaatinya, engkau mendapatkan surga. Dan jika engkau tidak mentaatinya, maka engkau terancam dengan api neraka. Jadi terancam dengan api neraka. Nah ini hadisnya. Kemudian jihad yang mulia untuk wanita apa? Mendidik anak di rumah. Jadi di antara perkara yang penting bagi para wanita, bagi para ibu adalah mendidik anak di rumah. Ya, mendidik anak di rumah. Ya. Mendidik anak, memahamkan tentang agama. Ya, ini adalah satu poin. Nah, kemudian mengenalkan jihad. Ya, kenalkan jihad dengan sejarah yang singkat, bahwa jihad itu luas, bahwa jihad ya tadi. Ya, jelaskan. Ya, jihad kamu belajar, kata anak kita, katakan kepadanya bahwa kamu belajar mungkin belajar Iqra, ini bagian dari jihad. Ya, ya. Bagian dari jihad. Sebab Nabi SAW mengatakan, man kharaja li talabil ilmi fa huwa fisabilillah. Barang siapa yang keluar mencari ilmu, maka itu di jalan Allah Ta'ala. Barakallahu fikum, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, masih di layanan pesan singkat. Ustadz, mohon nasihat dalam menyikapi hal bahwa mereka, para pelaku teror bom bunuh diri yang merasa melakukan jihad dan membawa ciri-ciri husnul khotimah, misalnya tersenyum, wangi, dan dahi berkeringat. Mohon nasihatnya dengan hal ini, Ustadz. Barakallahu fikum. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini ada 3 unsur ya. Tadi mungkin ada subhat atau ada berita bahwa meninggal dunianya tersenyum walaupun dia mungkin melakukan bom bunuh diri atau melakukan aksi teror. Nah, dan semisalnya gitu. Ini berita-berita. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya.
ada 3 hal yang harus kita pahami juga di sini. Pertama, kita mengetahui bahwa kebenaran itu bukan itu dasarnya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para ibu, para bapak, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kebenaran bukan itu dasarnya. Tapi kebenaran itu adalah kesesuaian dengan dalil, bukan dengan cerita tadi. Bukan dengan cerita tadi. Diperintahkan atau tidak? Dalilnya dilarang atau tidak? Perbuatan itu dilarang atau tidak? Para ulama menjelaskan seperti itu atau tidak? Bukan ukuran itu. Jadi bukan ukuran. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa jika seseorang ditakdirkan mati dalam kondisi seperti tadi, umpamanya orang melakukan bom bunuh diri, atau orang mengatakan, dikatakan umpamanya tadi mati ditembak karena dia terindikasi teroris, tertangkap, tertembak karena diburu umpamanya. Pertama, kita pun tidak akan mengatakan bahwa dia masuk neraka. Tapi kita wajib mengatakan itu perbuatannya salah. Dan perbuatan itu terancam dengan api neraka. Terancam dengan perbuatan itu tidak akan mendapatkan wanginya neraka. Karena pelaku maksiat, pelaku bid'ah, yang mana itu adalah tidak mengeluarkan dia dari Islam, maka dia tidak akan kekal di neraka. Dan kita juga tidak boleh memastikan, oh ini ke neraka nanti pulangnya. Oh ini pasti nanti ke neraka. Kita tidak bisa. Karena kita tidak tahu kalau Allah mengampuninya. Atau mungkin dia punya segudang amal kebaikan, tapi ada kesalahan ini. Kita juga tidak tahu. Maka dari sisi yang kedua, kita ahli sunnah tidak memastikan. Tapi yang pasti adalah dalil salahnya. Maka oleh sebab itu pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika ahli sunnah membahas kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah ke neraka. Itu jangan diambil sebuah kesimpulan bahwa ketika kita mengatakan, oh Ustadz amal ini menurut Ustadz apa? Sunnah atau bid'ah? Dia mengatakan bid'ah. Jangan diambil kesimpulan berarti Ustadz itu mengatakan dia ke neraka. Yang melakukan ini tidak. Tidak demikian kaidahnya. Dan ini salah kaprah ya dalam sisi iltizam. Menuntut orang lain begini berarti begini. Itu keliru. Nah ini kaidah yang harus kita pahami. Kita ketahui bahwa seluruh ahlu maksiat terancam dengan neraka. Seluruh pelaku bid'ah terancam dengan neraka. Tapi keyakinan ahli sunnah berpendapat tidak kekal di neraka. Selama dia adalah muslim, mukmin dan tidak keluar dari Islam. Dan yang ketiga, ya, yang harus kita tahu bahwa ceritanya banyak palsu gitu ya. Ceritanya banyak tidak benar. Dan bukan juga ciri pokok dari husnul khotimah di situ. Jadi bukan ciri pokok dari sisi husnul khotimah. Jadi kejadian tadi tidak boleh jadi pembenaran kepada sebuah kesalahan. Jadi tidak boleh dari pembenaran sebuah kesalahan. Nah, kalau sekarang umpamanya ada orang yang pelaku maksiat ya. Pelaku maksiat. Maaf ya kalau disebutkan. Sekarang orang ya, kita mengetahui haramnya musik. Haramnya memperlihatkan aurat. Wanita yang sekarang memperlihatkan aurat, bernyanyi memperlihatkan aurat, berjoget memperlihatkan aurat. Walaupun ada orang yang mengatakan nyanyinya tidak haram umpamanya gitu. Tapi kan adakah orang muslim, adakah seorang ustadz, adakah seorang ulama yang mengatakan orang yang tidak memakai tutup aurat itu adalah boleh? Orang yang berjoget memperlihatkan auratnya, memperlihatkan auratnya di depan laki-laki apa dikatakan halal? Tidak ada, insya Allah ya. Kalau musik mungkin masih ada yang mengatakan musik boleh, bernyanyi boleh gitu. Tapi bukan berarti itu boleh dalam pendapat yang hak. Lalu kita dapatkan dikisahkan, Masya Allah, ketika meninggalnya tersenyum, ketika meninggalnya mengucapkan kalimat syahadatain. Lalu akankah kita mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan si wanita itu boleh? Karena ada ciri yang tadi. Ya kita katakan mungkin saja dia berdosa tapi ada amalan yang lain. Tapi tidak menyatakan bahwa perbuatannya boleh gitu.
Karena satu perbuatan dikatakan boleh, satu perbuatan dikatakan hak dengan dalil, bukan alasan yang tadi. Nah, ini sesuatu yang harus kita paham. Faidah yang harus kita paham di sini gitu. Faidah yang harus kita paham di sini. Karena orang mukmin ketika meninggal dunia, ya, itu tentunya tidak ditentukan dengan satu amalan yang dia perbuat dan tidak berkaitan dengan satu kesalahan yang dia perbuat. Ada yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu, ada kelebihan yang kita tahu, ada kelebihan yang kita tidak tahu. Ada kekurangan yang kita tahu, ada kekurangan yang kita tidak tahu. Ya, bahkan mungkin ada orang yang dianggap soleh gitu ya. Dianggap kiai, ustadz, ajengan. Tapi kita tidak tahu ada amalan yang rahasia yang dia perbuat dari amalan maksiat. Kita tidak tahu gitu. Kita tidak tahu. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Yang jelas kaidahnya adalah setiap amalan dikatakan hak adalah amalan yang berdasarkan dalil. Bukan amalan yang berdasarkan cerita tadi gitu. Wallahu ta'ala alam. Dan mungkin untuk sementara sampai di sini pembahasan kita di pagi yang berbahagia ini. Ya, mohon maaf. Ya, mungkin sampai di sini. Terima kasih kepada kru yang ada di Roja TV dan teman-teman juga yang ada di Radio Roja. Ya, dan teman-teman juga yang ada di MGA TV dan kepada seluruh pemirsa, para pendengar yang telah berinteraksi menyampaikan pertanyaan. Terima kasih dan semoga Allah Ta'ala kita mendapatkan berkah dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang mati syahid dan kita berjihad dengan jihad yang hak, jihad di jalan Allah Ta'ala, bukan jihad yang mereka dengung-dengung tapi ternyata bukan jihad, tapi itu adalah sebuah kerusakan. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.